Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu. Ulama yang tertipu. Di dalam pelajaran Islam ada yang namanya ulama-ulama yang tertipu. Apa itu? Ulama yang tertipu itu paling tidak apa? Ulama yang tahu ilmu syariat, tahu ilmu logika, tapi dia tidak mengamalkan. Bahkan dia ini ya berbarengan dengan maksiatnya dan ketaatan. Saat dia taat tapi dia juga maksiat. Itu salah satu ulama yang tertipu. Karena apa? Dia merasa punya privilege, merasa dekat dengan Allah, makanya dia begitu. Tapi ada satu lagi juga, ulama yang tidak bisa menjaga hati. Biasanya ulama ini dia sudah bisa menghindari dirinya dari maksiat, dia orang yang taat, tapi hatinya dia tidak bisa menjaga. Biasanya apa? Dia riak, dia sombong, dia ingin didengar, pokoknya dia paling wah lah gitu loh. Ingin dipuji, suka mencari pangkat dan lain sebagainya. Ini termasuk ulama-ulama yang tertipu. Hatinya itu loh, dia tidak bisa menjaga. Padahal udah jelas, riya itu termasuk apa? Bagian syirik yang kecil. Ini termasuk ulama yang tertipu. Tapi ada satu lagi, biasanya ini ulama yang ketat memegang fikih, tapi dia tidak bertasawuf. Biasanya. Jadinya ulama ini, itu hatinya tidak bisa dijaga, lisannya tidak dijaga, makanya dia memfitnah, memaki, sombong itu jelas. Dan satu, dia suka menggunakan ilmu fikihnya itu untuk debat, untuk mengalahkan lawan. Itu ulama yang tertipu. Jika misalkan kalian atau saya ngikuti yang semacam ini, lalu menganggap itu alim, kalian sama saja ikut tertipu alias ditipu. Dan berkecamuknya dan banyaknya opini-opini di luar, itu paling tidak apa ya, salah satu ulama ini termasuk ulama branding. Ulama branding itu apa? Yang membranding dirinya itu agar seperti ulama. Dia menggunakan ilmu fikihnya untuk debat. Sombong itu pasti loh, betul loh. Ulama-ulama macam itu sombongnya bukan main. Ciri khas yang paling kelihatan tuh itu. Dan saya sendiri bisa memastikan, jika kalian menemukan ulama yang sombong, gayanya sombong, tasawufnya tuh minus, atau paling tidak dia nggak kenal ilmu tasawuf. Walau dia tuh pintar dalil. Dan kalau kita mengamati ya, banyak ya di antara orang-orang umum itu tidak adil dalam melihat sisi ulama, itu banyak yang tidak adil. Mereka itu banyak dari orang-orangnya, banyak dari orang itu melihat ulama itu dari siapa yang terkenal. Padahal dia terkenal itu dari branding. Ini orang yang nggak tahu gitu loh. Padahal ulama itu terkenal karena branding. Bahkan ada kok ulama yang sangat terkenal itu. Dulu dia pulang dari Yaman itu, dia nggak punya jamaah sama sekali, nggak punya. Lalu dia menyewa itu loh, rekaman-rekaman video itu. Lalu dia menyewa ini, rekam video, bayar sekali rekaman 500.000. Tapi sekali rekaman itu ada banyak debat, banyak video, agak panjang gitu loh. Dia udah menyiapkan ininya, kertasnya, makalahnya, material udah disiapkan. Karena saat itu HP sudah ada, cuman HP itu kan kurang bagus kameranya, makanya dia menyewa. Taruh di Facebook, di YouTube, akhirnya jadi terkenal dia. Mau saya sebutkan namanya. Dan orang-orang yang tidak paham tentang ulama, yang tahunya dari internet, dari YouTube, dari internet, dari medsos, itu menganggap apa yang dia katakan itu paling soheh. Padahal dia punya salah satu ciri, dia kadang tidak bijak menyikapi soal nasab. Dia gegabah padahal dia tidak ahli nasab. Karena dia namanya sukses dari branding, orang-orang yang nggak paham ini menganggap apa yang dia katakan soal nasab itu udah paling soheh. Padahal dia nggak paham ilmu nasab. Tipuan-tipuan ini loh, banyak yang mengenai ke masyarakat umum, itu banyak. Padahal kalau kita mempelajari kitabnya Imam Al-Ghazali, kita tahu seperti apa tuh ulama-ulama yang betul
Seperti apa tahu ulama-ulama yang su? Seperti apa tahu ulama-ulama yang tertipu, ulama buruk, kita akan tahu. Makanya biar selamat dari ulama-ulama semacam ini, buka pelajari kitabnya Imam Al-Ghazali, itu banyak di sana. Ada kan juga kan dia punya pesantren gayanya sok ini sok kaya, itu ada kan, pamer mobil, pamer gaya, itu apa tujuannya? Mau dipuji? Apa itu maksudnya? Itu salah satunya itu ulama yang tertipu. Mau kalian ikuti ulama yang tertipu semacam itu? Ini saya menemukan salah satu ceramahnya Kiai Marzuki Mustamar. Bagus nih ceramahnya ini. Ini dia ceramahnya. Enggak, dari ribuan hadis tinggal beberapa oleh Imam Bukhari gak sahih bahwa. Nah yang ini juga siapa diverifikasi. Jadi bukan soal benci-benci atau apa. Ayo bersepakat menjaga ilmu, ayo bersepakat menjaga dzurriyyah. Dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bakul bakso bukan tokoh besar. Itu dawuhnya Bakul Bakso tentang bagaimana cara bikin pentol kenyil-kenyil itu lebih bisa dipegang daripada tokoh besar yang bukan ahli bikin bakso. Paham orang? Tokoh besar terkenal di bidang tafsir, ya kan? Tapi nggak terkenal di bidang ilmu arut. Untuk rujukan validasi verifikasi tentang kebenaran syair-syair ini sudah cocok dengan kaidah arut apa enggak? Kita lebih percaya kepada dosen UIN S1, tapi memang dosen ilmu arut bertahun-tahun, meskipun nggak jadi tokoh terkenal dibanding tokoh besar tapi dia bidangnya di bidang tafsir. Nah tokoh nasional yang dikatakan Pak Suki itu punya keahlian apa enggak dalam penelitian nasab ini? Kalau punya keahlian, berapa tahun dia meneliti? Sehari membaca berapa puluh jam tentang buku-buku nasab. Lalu punya koleksi makhtutot berapa ratus. Lalu sudah melakukan muqaronah, perbandingan kemana-mana. Sudah melacak ke nakobat internasional. Kalau belum melakukan itu, tokoh besar itu enggak membidangi di bidang ini. Kalah tentu dengan dosen biasa, doktor. Tapi memang dia doktor di bidang apa? Ilmu ini, ilmu nasab misalnya, atau ilmu makhtutot, ilmu filologi dan seterusnya. Nah, ngikuti memegangi dawuhnya orang itu aja mung melihat ketokohan besar, tapi juga kamu harus melihat di bidang apa dia itu dawuh. Dong orang ini. Dong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana rokok yang enak tenan? Saya lebih percaya pada tukang embus-embus kerajaan rokok itu, ya kan? Ono tukang embus-embus ya apa jenenge? Tester. Saya lebih percaya pada dia daripada bosnya gudang garam. Tapi lek soal njaluk duit yo percayakan orang pada bidangnya masing-masing, ojo dikebiah. Oh ya, clear ya.
Clear pada iki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus bagaimana kalau kita juga selama ini misalnya maaf ngaji Nasaihud Diniyah itu karangannya Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad, ngaji Risalatul Mu'awana karangan Al-Habib Abdullah Ba'alawi Al-Haddad dan beberapa kitab yang lain. Apa dengan melakukan kajian ini lalu setelah itu kita malah tidak meyakini beliau keturunan Rasulullah, apa ilmu kita terus nggak manfaat? Apa nggak barokah? Apa putus? Saya ngaji Bukhari tanpa pernah meyakini Imam Bukhari keturunan Nabi dan nggak masalah. Manut Imam Madhab 4 tanpa pernah meyakini mereka keturunan Rasulullah, nggak masalah. Ngaji kitab Ihya dan dari Tus, dari Iran Imam Ghazali itu, tanpa pernah kita meyakini dia keturunan Nabi, juga nggak ada masalah. Ketika kitab ini ditulis oleh orang alim yang memenuhi standar untuk dipercaya, ternyata selama ini kita anggap keturunan Nabi, ternyata bukan, maka hukumnya ya seperti kita ngaji kitab yang dari dulu kita anggap bukan keturunan kan, dan juga nggak ada masalah. Halo, kan ora apa-apa tuh, kayaknya apa tuh ngono malah dianggap memang orang yang kurang punya kapasitas selama ini dianggap ngetop hanya karena branding apapun itu. Ketika brandingnya rungkat maka dia juga rungkat lah. Yang takut apa nggak gelem diteliti itu karena selama ini mungkin hanya mengandalkan branding itu. Lah mereka yang nggak mengandalkan branding pancen ngalim tenan, Gus Dur pancen ngalim tenan. Wis ra menting nih penampilan Mas, kadang kopiannya sing ngene Gus Bae nang ngene ya, dan nggak masalah. Kota Malang yang biasa Basul Masail ini Ustadz Nurul Huda Gendong Kandang ya dah kan di sini puter penampilannya, tapi dia santai, wong kemampuannya juga luar biasa. Nah, dan salah orang itu membranding diri jadi ulama, ternyata bukan ulama. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan biar umat nggak tertipu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten niku ilmu kita jaga, yang dawuh biar tetap para ulama yang memenuhi syarat. Nasab juga harus kita jaga. Penelitian karena sudah 1400 tahun lebih itu perlu verifikasi untuk menjaga ben wong nggak saene dhewe ngaku menafikan orang lain saenake dhewe, nggak seneng karo dhewe, bukan itu. Seneng karo dhewe polon iya itu kan orang lah kanca-kanca, monggo semuanya itu dihisab Allah. Jangan bersikap berdasar like and dislike, harus berdasar ilmu. Rauleh lo anut gurubyuk tanpa ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada
kullu ulaika kana anhu mas'ul. Besok dihisab. Tapi mbah-mbahku mbiyen yang ini. Mbah-mbahmu punya keahlian di bidang itu apa enggak? Kalau enggak punya keahlian tapi bersikap seperti itu mungkin corona ikut aja. Dan orang yang ikut enggak bisa dijadikan imam. Wong dia sendiri ikut kok malah kamu jadikan imam, itu bagaimana? Dong ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian di pondok ribuan kitab yang ngaji di pondok itu, andai ada beberapa kitab itu karangnya garis keturunan ini misalnya, itu enggak banyak. Tafsir itu tafsir Tobari, Ar-Razi, Qurtubi dan segala macamnya. Itu rata-rata penulisnya ya orang yang entah nasabe sopo ya kita nggak tahu. Kitab-kitab ilmu alat, Jurmiyah, Tufah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ibnu Aqil, Al-Mughni, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, dan Ausatul Masalik, segala macamnya. Terus nanti Alkitab milik Imam Sibawai. Itu mereka itu nasabe sapa? Enggak mungkin para rawuh lalu difatwakan, you kalau enggak ngakuin nasabnya ini, ilmumu enggak barokah, putus sanadmu putus. Emang 100% ilmu hanya dari lewat situ? Wong nyatanya sekian ratus kitab tidak dari jalur nasab tertentu. Bagaimana yang 99% kau anggap putus sanadnya hanya gara-gara. Terus andai sampean saya meyakini ini keturunan ini atau enggak, ini enggak terkait masalah keyakinan kita terhadap benar tidaknya ilmu. Kalau memang kitab itu akurat, nasab siapapun ya tetap kita yakini benar. Kalau kitab itu enggak akurat, ya ditulis nasab siapapun ya kita ragu tentang kebenarannya. Terus ngeten antara sanad dan nasab itu beda. Itu satu niki penting sangat. Ahli hadis niku begitu mengetahui salah satu perawi goroh pisan ya, hadisnya langsung dicap palsu. Ngono kuwi wis emoh